Lumayan sekali haji bisa beli Innova tuh Pak. Apa hukumnya haji furoda? Nggak tahu saya. Coba tanya Ustaz Erwandi Pak. Saya belum pernah mempelajari itu. Tapi saya pribadi Pak, memandang ini kok kayak mengambil kesempatan dalam kesempitan Pak. Saya pernah ditawarkan haji furoda. Saya tanya, boleh saya tahu keuntungan buat saya berapa? Saya pengen tahu aja. Buat uang saku Ustadz selama haji 50 juta, dia per orang dapat $750. Anak bilang, aduh, fitrah anak kok menolak ya? Orang kan pengen haji mas. Harusnya kita memberikan kemudahan dong. Kalau misalnya haji furoda itu boleh ya. Jangan mengambil keuntungan sebesar-besarnya hanya karena menggunakan kesempatan, karena orang menunggu haji lama banget. Akhirnya sampai berapa Pak? $25.000. Berapa itu? 300 juta. Ternyata mengambil keuntungannya besar sekali Pak. Aduh, kata saya, maaf, ini saya nggak sesuai nih dengan fitrah saya nih. Seharusnya ya mudahkan orang untuk haji. Ini kan amalan mulia, Nabi bilang. Orang susah sekarang mau haji nungguin sampai puluhan tahun. Terus kita gunakan mengambil kesempatan yang sebesar-besarnya tuh. Saya kayaknya nggak sesuai fitrah saya. Jadi gimana Ustadz? Nggak deh. Walaupun keuntungannya gede banget sih sebetulnya ya. Lumayan sekali haji bisa beli Innova tuh Pak. Tapi saya fitrahnya nggak bisa nerima Pak. Iya. Ustadz, orang tua saya sudah berumur 70 tahun dan 60 tahun lebih, sementara daftar tunggu haji sangat lama. Afdal mana antara mengajak beliau umrah atau mendaftarkan haji? Dua-duanya kalau bisa. Kalau memang tidak memungkinkan, tidak ada bisa dimajukan, ya, kemungkinan sudah 70 tahun, kemungkinan sudah sulit. Secara perhitungan tidak bakalan dapat jatah untuk haji, ya udah kita umrohkan aja. Kita umrohkan ya. Kan kalau kita daftar orang meninggal, kita boleh tarik lagi uangnya atau tidak? Boleh, sudah daftarkan, kita umrohkan, kita daftarkan. Seandainya mereka meninggal, tarik uangnya untuk kita ambil kembali. Tak jadi masalah. Yang penting kita sudah niatkan dan pahala sudah sampai. Apakah bisa berjalan atau tidak, pahala sudah sampai. Kenapa kita sudah berniat, sudah berusaha. Beda kalau tidak berniat, tidak berusaha. Enggak, kita sudah berniat dan sudah apa? Berusaha. Iya, yang jelas haji ini kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban ini bagi yang punya kemampuan untuk berangkat ke sana. Kalau tadi dikatakan nganti, berarti kan belum punya kemampuan. Dia belum wajib pada waktu itu. Nanti ketika dia mampu, pas kuota dia keluar, memang tahun ini keluar, maka ya sudah berangkat dia. Terus apa yang perlu dilakukan dalam masa antrian ini? Nunggu yang belum tentu dia sampai umurnya ke sana. Iya itu. Tapi itulah seorang muslim. Kita itu disuruhkan untuk niat. Dan buktikan niat dengan daftar. Kalau anak kepingin, ayo kepingin anak. Loh kok nggak daftar-daftar antum itu loh seperti itu. Ya daftar. Antum kalau memang kepingin, daftar. Ini bukti kalau antum memang niat. Dan itu sudah dicatat. Kalaupun antum meninggal dunia, nggak sempat haji, insya Allah catatan itu sudah ada. Antum berangkat haji. Antum sudah setor sekian. Hanya saja ada pilihan. Sekarang ini ada banyak jalan menuju ke Mekah ya. Untuk haji dengan furoda, dengan ONH plus umpamanya. Jadi kalau antum memang punya harta yang banyak, mungkin pakai ONH plus karena antrinya cuma 7 tahun umpamanya seperti itu. Kalau mungkin antum punya yang lebih banyak lagi harta, antum bisa pakai furoda, tapi nggak wajib loh. Nggak wajib. Nggak wajib. Artinya begini, para ulama menyebutkan bahwasanya ketika orang dalam kondisi tidak ada air, kan tayamum. Ya. Kemudian ada yang jual air, tapi airnya ini harganya 100.000, yang biasanya 5.000 jual 100.000. Apakah dia wajib beli 100.000 untuk berwudu? Enggak, karena harganya tidak normal. Nah, seperti tadi haji furoda ini kan nggak normal gitu loh. Luar biasa. Nggak normal. Kalau kita mau bilang yang ONH plus ya,
Yang plus itu anggap harganya 200 juta. Ini haji furoda bisa 400 juta, 2 kali lipat gitu. Jadi apakah dia harus yang ke situ? Enggak. Enggak. Kemudian kewajiban haji ini juga kewajiban yang bukan yang harus langsung. Antum mampu sekarang, anak kayaknya masih punya bayi, Ustaz, nggak bisa ditinggal. Iya. Anak mau haji 2 tahun lagi, nggak apa-apa. Padahal dia sudah mampu gitu loh. Boleh ya. Boleh. Iya. Itu kan memang ada khilaf di antara para ulama, apakah haji itu kewajiban yang harus sekarang mampu harus kerja atau yang ada spare waktu. Iya. Artinya orang itu bisa mikir, anak insya Allah 5 tahun lagi lah mau berangkat. Itu nggak apa-apa insya Allah kayak gitu. Jadi bagi yang belum berangkat karena nunggu, manfaatkan waktu untuk berdoa ya, untuk beramal soleh. Kemudian tadi ada kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa ditempuh selain haji yang sudah dia daftarkan, atau boleh jadi dia berangkat umroh juga. Masya Allah. Gitu. Iya.